membatasi aktivitas masyarakat sehingga konsumen beralih ke belanja online. Akibatnya, pedagang offline di pasar tradisional dan toko kecil kehilangan omset sejak 2020. Hingga kini tren belanja online masih kuat, membuat mereka sulit banget. Meski sebagian beradaptasi lewat marketplace dan media sosial. Selamat siang, Pak. Siang, Dek. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Bisa diceritakan bagaimana kondisi usaha di toko Tanpa Mas sejak pandemi COVID-19 hingga sekarang? Ya, baik, Dek. Jadi, keadaan ekonomi atau kondisi ekonomi dan usaha di toko saya sejak pandemi itu adalah merupakan penurunan yang sangat drastis sekali. Jadi kondisi ekonomi sejak adanya COVID menjadikan situasi ekonomi sangat buruk sehingga sekarang. Apa dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi pedagang dibandingkan dengan maraknya toko online? Ya, itu dia, karena sejak COVID-19 maka konsumen beralih konsumsinya dengan memanfaatkan adanya toko online, sehingga mempengaruhi penjualan terhadap para penjual offline, sehingga ekonominya juga tambah berkurang. Kapan krisis ekonomi ini mulai dirasakan secara signifikan oleh pedagang akibat pandemi COVID-19? Ya, dirasakannya sejak COVID hingga saat ini keadaan ekonomi itu makin lama makin memburuk. Di mana pedagang paling terdampak akibat perubahan perilaku belanja masyarakat selama COVID-19? Ya, terdampak semua ya. Semuanya, para pedagang, para pelaku usaha, dari mulai retail alias pedagang eceran, toko-toko, warung-warung, bahkan di pasar tradisional, hingga pabrik dan home industry sangat merasakan sekali akibat dampak daripada ekonomi, daripada dampak COVID itu, dan para penjualan toko-toko online. Ya, semua mengeluh dengan keadaan ekonomi sekarang ini. Mengapa pandemi COVID-19 menjadi faktor yang mempercepat krisis ekonomi pedagang dan membuat konsumen lebih memilih belanja online? Ya, sepertinya ketika wabah COVID terjadi di seluruh dunia, terutama yang menyangkut di negara kita dan khususnya di kota kita ini, ya mungkin karena APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta APBD, anggaran pendapatan belanja daerah itu dialihkan untuk pembiayaan atau menangani para pasien yang terkena penyakit COVID, sehingga roda perputaran ekonomi semakin lesu dengan adanya wabah itu. Selanjutnya ya, pergerakan ekonomi ke sini semakin melandai dan terus melandai. Bagaimana pedagang bertahan dan mencari solusi agar bisa bersaing dengan toko online setelah dihantam pandemi COVID-19? Ya, solusinya mungkin bertahan dengan apa yang ada. Itu juga kebanyakan para usahawan, mereka banyak yang nombok daripada
tabungan yang ada untuk membiayai keperluan dan operasional perusahaan tersebut. Tidak sedikit atau banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena situasi dan kondisi ekonomi yang memburuk ini. Nah, saya berharap mungkin pemerintah bisa mencari solusi untuk kebaikan kondisi ekonomi di negara kita agar bisa bertumbuh kembali dan mengurangi banyaknya pengangguran di negara ini. Siapa yang biasanya membantu di toko dalam mengelola usaha? Apakah ada pekerja tetap atau keluarga? Ya, yang membantu dan mengelola ya sebetulnya saya sendiri dan ada keluarga di sini. Sebagai ibu saya juga dibantu sama para karyawan di sini, yang mana ketika keadaan ekonomi normal jumlah karyawan di sini tidak sebanyak saat sekarang karena dengan kelesuan ekonomi ini banyak karyawan yang dirumahkan karena pendapatan tidak bisa menutupi pengeluaran termasuk untuk menggaji para karyawan yang ada. Pemirsa, itulah keterangan langsung dari pemilik toko Tampomas yang masih berjuang untuk bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19 dan gempuran belanja online. Dari toko Tampomas, saya Keisha Fania pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.